Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan membahas soal-soal pretest seleksi akademik PPG tahun 2022. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate terkait soal-soal PPG ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Soal yang nomor 1, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah yang A. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Yang B. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Yang C. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Yang D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Yang E. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Nah, jadi untuk soal yang nomor 1, ini yang ditanyakan adalah contoh penerapan teori behavioristik. Nah, jadi sebelum menjawab, teman-teman harus paham terlebih dahulu mengenai teori behavioristik ini. Nah, untuk teori behavioristik ini adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar ini jika telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Dan juga pentingnya masukan yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Nah, untuk stimulus ini adalah sesuatu apa saja yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Sedangkan untuk respon ini berupa reaksi ataupun tanggapan yang dihasilkan oleh peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 1 ini adalah yang D ya teman-teman, yaitu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Nah, jadi kata kuncinya ini adalah pemberian stimulus kepada peserta didik. Nah, jadi ini masuk dalam penerapan teori behavioristik. Dan untuk menjawab soal-soal mengenai teori pembelajaran, teman-teman harus paham kata kuncinya terlebih dahulu. Dan di sini admin sudah merangkum teman-teman beberapa kata kunci dari teori pembelajaran ini yang bisa teman-teman terapkan nanti ketika berhadapan ataupun ketika menemukan soal-soal yang berkaitan dengan teori pembelajaran. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Teori belajar yang pertama yaitu behavioristik. Kata kuncinya adalah perubahan tingkah laku dan stimulus atau respon. Nah, jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku ataupun pemberian stimulus kepada peserta didik, maka itu sudah pasti masuk dalam teori belajar behavioristik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kata kuncinya adalah perubahan tingkah laku dari stimulus dan respon. Kemudian yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Kata kuncinya adalah struktur kognitif atau otak. Nah, jadi nanti apabila teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan struktur kognitif ataupun otak, ini sudah pasti masuk dalam teori belajar kognitif. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivistik. Kata kuncinya adalah siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Nah, jadi dalam teori belajar konstruktivistik, ini yang berperan aktif, ini adalah siswanya ya teman, yang mana siswa ini diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Dan peranan guru dalam teori belajar konstruktivistik ini adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Jadi guru ini tidak mentransfer pengetahuan yang dimilikinya ya teman, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Jadi untuk teori belajar konstruktivistik ini adalah siswanya yang berperan aktif, yaitu siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang nomor 4 yaitu humanistik. Kata kuncinya adalah memanusiakan manusia. Nah, dalam teori belajar humanistik, proses belajar ini dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Nah, jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, maka itu sudah masuk yang humanistik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini dia teman-teman 4 teori belajar beserta kata kunci yang harus teman-teman pahami.
Nah, jadi ketika nanti teman-teman menemukan salah satu soal yang berkaitan dengan teori belajar ini, maka teman-teman tinggal menentukan kata kuncinya. Dan ketika sudah menemukan kata kuncinya, maka teman-teman sudah bisa menjawab soal tersebut. Apakah masuk dalam behavioristik, kognitif, konstruktivistik, ataupun humanistik. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang nomor 2, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar yang A, konstruktivistik, yang B, humanistik, yang C, kognitivistik, yang D, sibernetik, yang E, behavioristik. Nah, jadi apabila teman-teman sudah paham kata kunci dari teori belajar ini, maka teman-teman akan mudah untuk menjawab soal yang nomor 2. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini masuk dalam yang A ya teman-teman, yaitu konstruktivistik. Kata kuncinya adalah, ini dia teman-teman, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam teori belajar konstruktivistik, ini siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Jadi yang aktif ini adalah siswanya. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi apabila teman-teman sudah paham kata kunci dari teori pembelajaran ini, maka teman-teman akan mudah untuk menjawab soal-soal seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang nomor 3, pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat, yang A, menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang B, mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif, menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. Yang C, bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Yang D, mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumen, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 3 ini adalah yang C ya teman-teman, yaitu bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Nah, jadi kata kuncinya ini ada di sini teman-teman, yaitu kompetensi collaboration. Nah, jadi kolaborasi ini adalah bekerja sama ya teman-teman, jadi sesuai dengan opsi jawaban yang C. Kemudian soal yang nomor 4, Pak Sugi adalah guru IPA di sekolah dasar. Ketika melakukan proses pembelajaran, Pak Sugi seringkali menggunakan benda nyata atau jika tidak memungkinkan untuk memperlihatkan benda nyatanya, Pak Sugi akan menggantinya dengan model atau tiruannya. Pak Sugi melakukan hal tersebut karena mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didiknya. Dari pernyataan tersebut, Pak Sugi memperhatikan karakteristik peserta didik, yaitu yang A, gender, yang B, etnik, yang C, usia, yang D, kultural, yang E, status sosial. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah karakteristik peserta didik ya teman. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 3 ini adalah yang C ya teman, yaitu masuk dalam karakteristik peserta didik yang usia. Nah, kata kuncinya ini ada di sini teman-teman, yaitu tahap perkembangan. Nah, jadi ini adalah masuk dalam karakteristik yang usia. Kemudian kita lihat di sini teman-teman, ini adalah karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan laki-laki ataupun perempuan, maka itu masuk dalam karakteristik peserta didik yang gender. Kemudian yang kedua yaitu etnik, yaitu suku, misalnya Jawa, Sunda, Minang, Dayak, dan seterusnya. Nah, jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan suku Jawa, Sunda, Minang, dan lain sebagainya, maka ini masuk dalam karakteristik peserta didik yang etnik. Kemudian yang ketiga yaitu usia, yaitu umur dan tahap perkembangan. Nah, jadi ini dia teman-teman yang ditanyakan pada soal yang nomor 3, yaitu masuk dalam karakteristik peserta didik usia, yaitu kata kuncinya adalah tahap perkembangan, yaitu umur dan tahap perkembangan. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kultural, yaitu budaya, kesenian, lagu daerah, dan lain sebagainya.
Kemudian yang nomor 5 yaitu status sosial ekonomi, yaitu anak pejabat, anak pegawai biasa, anak orang kaya, anak kurang mampu, dan lain sebagainya. Nah, jadi apabila nanti teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan anak pejabat, anak pegawai biasa, anak orang kaya, anak orang miskin, dan lain sebagainya, maka ini masuk dalam karakteristik peserta didik status sosial. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya yaitu minat, yaitu motivasi dan kemauan untuk belajar. Nah, jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan motivasi ataupun kemauan untuk belajar, maka ini sudah pasti masuk dalam karakteristik peserta didik yang minat. Nah, jadi ini dia teman-teman karakteristik peserta didik yang harus teman-teman pahami beserta kata kuncinya. Jadi apabila nanti teman-teman menemukan model soal seperti ini, maka teman-teman akan mudah untuk menjawab soal tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang nomor 5, Indonesia sering dilanda musibah, antara lain tsunami, banjir, dan gunung meletus. Ketika kita tidak peduli dengan penderitaan yang dialami oleh yang terkena musibah tersebut, maka sikap kita tidak sesuai dengan pengalaman Pancasila, terutama sila yang A1, yang B2, yang C3, yang D4, yang E5. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah sikap kita ini tidak sesuai dengan sila yang ke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang kedua ya teman, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat di sini teman. Nah, ini dia teman, pengamalan sila yang kedua, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat ya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, kemudian mengakui persamaan derajat, kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama. Nah, jadi ini masuk ya teman, karena di sini ketika kita tidak peduli dengan penderitaan yang dialami oleh yang terkena musibah. Nah, jadi ini tidak masuk dalam pengembangan sikap saling mencintai sesama. Nah, jadi bertentangan ya teman. Kemudian yang berikutnya, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Kemudian yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, juga masuk ya teman. Sila kedua ini masuk. Yang mana ini tidak peduli, berarti dia tidak gemar ataupun bertentangan dengan pengalaman sila yang kedua. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 6, Pak Andi membeli kertas 8 rem kemudian akan dibagikan kepada 20 orang guru. Berapa jumlah lembar kertas yang didapat oleh masing-masing guru? Yang A 100 lembar, yang B 150 lembar, yang C 200 lembar, yang D 250 lembar, yang E 300 lembar. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah jumlah lembar kertas yang didapat oleh masing-masing guru. Nah, sekarang kita akan hitung teman-teman, yaitu Pak Andi membeli 8 rem kertas, dan perlu diketahui ya teman, satu rem ini berisi 500 lembar kertas. Nah, jadi jika 8 rem, maka 8 dikali 500. Kemudian dibagikan kepada 20 orang guru. Nah, jadi dibagi 20. Nah, sini kita bisa coret nolnya, teman. Bisa coret. 8 kali 50 ini 400. Kemudian dibagi 2. Nah, jadi 400 dibagi 2 sama dengan 200. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Baik teman-teman, itulah beberapa latihan soal-soal dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.